Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya anak-anak. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi minggu lalu, yaitu mengenai ASEAN. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kondisi geografis dan keadaan ekonomi wilayah ASEAN. Atau kalian bisa membuka buku tema halaman 67 sampai 70. Di situ kita akan membahas materi ini. Dan sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Selesai. Kondisi geografis dan keadaan ekonomi wilayah ASEAN. Mupel IPS tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Kondisi geografis Asia Tenggara atau ASEAN. Berikut letak geografis Asia Tenggara yaitu bagian utara, ASEAN berbatasan dengan Laut Cina Timur dan negara Cina. Kemudian, di bagian selatan, ASEAN berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Kemudian, bagian timur, ASEAN berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dan yang terakhir, di bagian barat, ASEAN berbatasan dengan Laut Andaman, negara India, negara Bangladesh, Samudra Hindia, dan Teluk Bengala. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat peta letak geografis wilayah Asia Tenggara. Nah, ini adalah peta batas-batas atau peta letak geografis Asia Tenggara. Kalian bisa amati sendiri ya di bagian utara, timur, barat, dan selatan. Apakah kalian tahu? Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi dua dataran, yaitu yang pertama daratan berbentuk semenanjung. Nah, apa itu semenanjung? Semenanjung atau bisa kita artikan sebagai bentuk dari darat ya, yang tidak langsung berbentuk kepulauan. Nah, wilayah yang berbentuk daratan yaitu adalah negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua adalah daratan berbentuk gugusan kepulauan. Apakah kalian tahu negara apa saja yang berbentuk kepulauan di wilayah Asia Tenggara? Nah, wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita lihat peta Asia Tenggara. Coba perhatikan, di sini adalah peta-peta anggota negara ASEAN. Nah, ada berapa ya? Ada 10. Kalian masih ingat kan negara apa saja? Nah, coba perhatikan, di sini adalah wilayah negara Indonesia, yaitu yang berwarna coklat. Seperti yang kalian ketahui, negara Indonesia adalah negara kepulauan. Bahkan negara Indonesia dijuluki dengan The Big Archipelago in the World, atau yang sering kita sebut negara kepulauan terbesar di dunia. Dan Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan wilayah terluas di ASEAN. Yang kedua yaitu ada negara Malaysia. Ini yang berwarna biru. Nah, ada dua ya wilayah ASEAN. Wilayah Malaysia yang satu menempel di bagian Singapura, dan yang satunya lagi menempel di bagian wilayah Kepulauan Kalimantan. Nah, selanjutnya yaitu ada Brunei Darussalam. Nah, sepertinya ini warna abu-abu. Nah, negara Brunei Darussalam adalah negara terkecil di wilayah Asia Tenggara. Letaknya yaitu menempel dengan Pulau Kalimantan sekaligus ada juga di negara Malaysia bagian timur. Nah, maka dari itu
Kepulauan Kalimantan ini sering dijuluki dengan Pulau Tiga Negara karena ada negara Indonesia, negara Malaysia, dan Brunei Darussalam. Nah, selanjutnya kita akan melihat negara Singapura. Nah, Singapura ini sebenarnya berbentuk abu-abu juga. Wilayahnya di bawah Malaysia. Cukup kecil ya, tetapi kalian harus tahu bahwa negara Singapura adalah negara termaju di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya kita akan beralih ke negara Filipina. Nah, sama seperti Indonesia, negara Filipina juga berbentuk kepulauan. Kemudian di sini ada negara Kamboja. Selain Kamboja, ada negara Thailand. Negara Thailand yaitu negara yang bergerak di bidang pertanian. Karena negara ini memiliki pertanian yang sangat maju. Selanjutnya ada negara Laos, negara Vietnam, Myanmar. Gimana? Kalian sudah paham ya letak-letak negara-negara di Asia Tenggara? Semoga kalian dapat memahaminya. Yuk kita lanjut lagi. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi kekuatan negara tersebut. Nah, kira-kira seperti apa keadaan ekonomi negara-negara anggota ASEAN? Yuk kita lihat. Yuk kita pelajari keadaan ekonomi negara-negara ASEAN. Yang akan pertama kali kita pelajari yaitu negara Brunei Darussalam. Kalian tadi sudah melihat petanya ya, yaitu negara terkecil di kawasan Asia Tenggara. Brunei Darussalam ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Perlu kalian ketahui bahwa negara Brunei Darussalam ini memiliki wilayah yang sangat kecil dan juga penduduk yang tidak begitu banyak. Maka dari itu, negara Brunei Darussalam menjadi negara yang sangat makmur dengan bentuk pemerintahannya yang berupa kerajaan. Seluruh rakyatnya hidup aman, damai, dan sejahtera. Selanjutnya yaitu negara Filipina. Filipina ini juga negara kepulauan yang letaknya persis di atas negara Indonesia. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Kalian sudah tahu ya, negara ini bergerak di bidang pertanian untuk menopang ekonominya. Selanjutnya yaitu siapa yang tidak tahu negara ini? Tentunya ini adalah negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Sebagian negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia menjadi pengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Ayo, siapa yang tidak tahu, negara ini memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa dan tempat pariwisata yang begitu indah, bahkan sangat terkenal di dunia. Pulau apa ya yang sangat terkenal pariwisatanya di dunia? Ya, Pulau Bali. Selanjutnya yaitu negara Kamboja.
Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Nah, selanjutnya adalah negara Laos. Tapi bukan Laos bumbu masak ya anak-anak. Yang akan kita bahas adalah Laos tetangga Indonesia. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati dan dialir di Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Selanjutnya, Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan ekonomi, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional oleh negara Malaysia. Selain itu juga di negara Malaysia banyak sekali tempat wisata yang dapat kita kunjungi. Selanjutnya adalah Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Bahkan Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Wah, hebat sekali ya anak-anak. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah negara Singapura. Ayo, kemarin sudah kita bahas ya, patung apa yang terkenal dari negara Singapura? Patung berkepala singa dan berbentuk ikan. Namanya patung apa? Ayo, masih ingat atau tidak? Ya, namanya patung Merlion. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Nah, negara Singapura itu meskipun negaranya kecil, namun perindustriannya sangat maju. Bahkan Singapura menjadi negara satu-satunya negara maju di kawasan Asia Tenggara, baik dari sektor kesehatan, pariwisata, teknologi, dan pendapatan per kapitanya juga tinggi. Selanjutnya ada negara Thailand. Nah, Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Nah, suatu saat, semoga kita dapat berkunjung ke sana untuk berpariwisata dan menikmati keindahan negara Thailand. Adalah negara Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa dan bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham ya? Ke-10 negara anggota ASEAN beserta kondisi ekonomi dan geografisnya. Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Semoga pelajaran hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah, dihitung sebagai ibadah sehingga kita mendapatkan pahala. Dan kalian juga tetap harus mempelajari ya di rumah, menghafalnya supaya kalian bisa mengerjakan soal dengan mudah. Apalagi kalian sudah kelas 6 loh, sebentar lagi kalian akan mengikuti ujian dan masuk ke jenjang sekolah berikutnya. Sebelum pelajaran diakhiri, ingat selalu 5M ya anak-anak, karena kita masih dalam keadaan pandemi. Kalian harus selalu memakai masker kemanapun kalian pergi.
Karena memakai masker adalah harga mati, tidak memakai masker bisa mati. Selanjutnya, kalian harus selalu rajin mencuci tangan dengan sabun menggunakan air yang mengalir. Ingat ya, digosok-gosok yang benar. Selanjutnya, kalian harus menjaga jarak. Selanjutnya, kalian tidak boleh berkumpul-kumpul atau tidak boleh berkerumun. Dan yang terakhir adalah kalian tetap stay di rumah ya, atau kurangi mobilitas atau kurangi bepergian. Akhir kata dari Bu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kalian tetap sehat dan semangat ya. Karena kita masih di tengah pandemi, kalian juga harus rajin berdoa. Sampai jumpa lagi.